pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Apa bukti Allah sayang kepada kita? Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan di dalam hati kita yaitunya nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Karena tujuan kita diciptakan di dunia ini yaitunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pada kesempatan yang singkat ini, ana ingin menyampaikan judul kultum singkat kita pada hari ini tentang Ramadan Syahrul Quran atau Ramadan bulannya Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia dan memiliki keistimewaan, dan Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan dimuliakan karena Al-Quran ditunjuk atau diturunkan pada malam Ramadan, maka dikenal dengan istilah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai petunjuk bagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Quran mempunyai fungsi sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, Al-Quran memiliki fungsi sebagai syifa atau obat yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Tentu yang pertama yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sudah berapa halamankah? Sudah berapa juzkah yang kita baca hari ini? Tanpa kita sadari hadirin, waktu terus berlalu. Jangan sampai Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini begitu sia-sia. Kita sering menonton TV, kita sering membaca status WA orang, kita sering berbuat maksiat tanpa kita sadari Al-Quran tidak pernah kita baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man harfam bin kitabillah, barang siapa yang membaca ayat-ayat dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalya, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Allah. Walakin, akan tetapi, alif harfum, wa min harfum, walam harfum. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
Jadi kalau kita baca alif lam mim itu, maka kita telah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yaitu memahami makna dari Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki kualitas bacaan yang berbeda-beda dengan bacaan yang lainnya. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Salil Al-Usmani menyebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk 3 tujuan. Yang pertama, beribadah dengan membacanya. Yang kedua, memahami makna Al-Qur'an. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yaitu dengan menghafal Al-Qur'an. Sangat disayangkan Bapak, Ibu, kita lebih banyak menghafal lagu dandut, lagu pop, lagu Minang, bahkan lagu Inggris. Tapi sayangnya kita jarang untuk menghafal Al-Qur'an. Kalaulah kita tahu Al-Qur'an itu sebagai penenang untuk kita. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat atau yang terakhir, cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yaitu mempelajari Al-Qur'an. Untuk apa kita mempelajari Al-Qur'an? Untuk dijadikan petunjuk hidup bagi kita. Al-Qur'an mengajarkan kita berbagai aturan dalam segala aspek kehidupan di dunia ini. Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kita berbagai disiplin ilmu dan adab yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia. Tujuannya agar mendatangkan kemaslahatan umat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian apabila kalian mengerjakan 2 perkara tersebut, maka kalian akan selamat baik di dunia maupun di akhiratnya. Yang pertama yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat ana sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ubur-ubur ikan lele, cukup sekian le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.